Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 mahasiswa Mercu Buana Fakultas Bisnis Ekonomi, jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 43125110014. Saya Putri Juliana, nomor induk mahasiswa 43125110011. Saya Widya Herawati dengan nomor induk 43125110051. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi sebagai pemenuhan tugas etik dan pendidikan anti korupsi dengan judul Konsistensi Berintegritas di Era Perkembangan Digital sebagai Pemimpin Masa Depan. Tujuan kelompok kami membawa topik ini adalah karena ingin membangun karakter mahasiswa yang berintegritas, berlandaskan pada etika dan sikap anti kekerasan, dengan harapannya dapat menjadi pemimpin masa depan yang sesuai dengan cita-cita nasional. Untuk lebih lanjut lagi akan dijelaskan oleh kelompok kami pada video selanjutnya. Apa itu etika dan integritas? Dalam filsafat, etika berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai benar dan salah dalam tindakan mereka. Sedangkan berintegritas adalah memiliki dan menunjukkan mutu serta sifat kesatuan yang utuh, keutuhan, kelengkapan, dan kejujuran dalam tindakan dan ucapan yang tercermin dalam konsistensi antara nilai-nilai yang diyakini dan perbuatan sehari-hari. Jadi, etika adalah fondasi dari integritas. Etika dan integritas bukan hanya sekedar teori yang dipelajari dan dibahas di dalam buku, tetapi penerapannya dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, etika memberikan standar moral dan prinsip perilaku, komitmen untuk bertindak sesuai dengan prinsip, bahkan di bawah tekanan atau godaan untuk menyimpang. Menganalisis mengenai karakteristik kepemimpinan di lembaga akademik yang bervariasi sesuai dengan individu pemimpin, secara langsung mempengaruhi kepuasan kerja dengan gaya yang berbeda-beda. Terdapat kepemimpinan karismatik, otoriter atau sangat keras dan dominan, terdapat pula kepemimpinan demokratis, dan lain-lain. Konsisten menjadi mahasiswa berintegritas. Lalu, bagaimana cara konsisten menjadi mahasiswa berintegritas? Di tengah era digital, sebagai mahasiswa Gen Z penting memotivasi untuk memiliki karakter berintegritas, serta belajar untuk konsisten mempertahankan integritas dalam dirinya. Mahasiswa yang berintegritas dan dalam berkarakter, berprinsip serta konsisten dalam menjalankan kehidupannya, secara standar kejujuran diartikan sebagai transparansi penuh dan akurasi faktual. Konsisten dalam berpegang teguh pada nilai prinsip, konsisten berkata dan bertindak, yang dimaksud adalah tidak labil dan berkata jujur, serta konsisten bertanggung jawab atas pilihan kita jika memang melakukan kesalahan, akui dan perbaiki. Kepemimpinan yang hebat membutuhkan kejujuran yang berani, menyampaikan kabar buruk tanpa kehilangan harapan, dan berani untuk mengakui kelemahan tanpa kehilangan wewenang. Teknologi AI mengubah kehidupan Gen Z. Kehadiran teknologi canggih, terutama kecerdasan buatan AI, telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Era revolusi industri menjadi harapan bangsa mengejar ketertinggalan dari negara maju dengan tetap memperkuat nilai karakter bangsa melalui kehidupan yang lebih positif dan serba cepat. Seperti halnya teknologi berbasis AI kini menjadi alat utama dalam mempercepat proses pembelajaran. Namun bersamaan dengan itu, muncul tantangan serius terhadap kejujuran akademik. AI dapat menjadi solusi sekaligus tantangan. Teknologi ini mendukung pembelajaran yang lebih efisien tanpa menghentikan peran dosen, tetapi bisa memperkuatnya. Namun, realistis di lapangan menunjukkan bahwa teknologi dari revolusi AI sering disalahgunakan. Saat ini, Gen Z telah memasuki dunia kerja dan menghadirkan dinamika baru di lingkungan organisasi. Hal ini menuntut pendekatan kepemimpinan yang berbeda, lebih adaptif dan disesuaikan dengan nilai-nilai serta harapan generasi ini. Tanpa strategi kepemimpinan yang tepat, potensi besar dari Gen Z bisa terhambat.
Gen Z menjadi pemimpin yang jujur. Kejujuran menjadi landasan dasar kepemimpinan, bertindak jujur dan konsisten dengan apa yang dikatakannya. Generasi Z dapat mengembangkan kemampuan, meningkatkan keterampilan interpersonal, pelatihan kepemimpinan, dan berkomunikasi secara efektif. Kejujuran menjadi landasan dasar kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, menanamkan kejujuran, menghargai integritas, dan bertindak sesuai dengan prinsip moral yang kuat sangat penting dalam mengembangkan kualitas kepemimpinan. Kepercayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam hubungan pemimpin-pengikut, terutama dalam lingkungan digital, di mana interaksi sering tidak langsung. Integritas pemimpin adalah fondasi dari kepercayaan ini. Pendidikan kepemimpinan memiliki banyak manfaat seperti membekali mereka untuk menavigasi dunia yang semakin kompleks. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pendidikan kepemimpinan yang menekankan etika dan integritas. Integritas sendiri merupakan fondasi utama bagi seorang pemimpin dalam membangun kepercayaan, serta pengembangan karakter mahasiswa yang berintegritas memerlukan pendekatan holistik. Peningkatan aspek etika dan integritas diharapkan mampu membekali calon pemimpin masa depan. Pemimpin dapat berperan positif dan berdampak dalam mengarahkan menuju kesuksesan dalam konteks transformasi, teknologi, dan perubahan dinamika kerja, serta membangun karakter mahasiswa berintegritas dengan menerapkan strategi yang tepat. Perguruan tinggi dapat membentuk mahasiswa yang berkarakter gigih dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Saran-saran yang dapat diberikan adalah 1. Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum yang dapat berkembang. 2. Pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek sosial. 3. Peran dosen dan tenaga pendidik sebagai teladan dan bukti konkret cermin dari seorang pemimpin. 4. Mendorong partisipan dalam kegiatan sosial. 5. Evaluasi dan penilaian efektivitas program pendidikan karakter yang hasil evaluasinya dapat digunakan untuk memperbaiki program pendidikan karakter. 6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan reputasi institusi. Sekian presentasi dari kami, diharapkan dengan adanya pemaparan dari kami bisa memotivasi dan menginovasi terutama untuk Gen Z untuk bisa menjadi generasi yang diharapkan masa depan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.